Saya memang salah seorang ya yang bantu saat itu. Tapi kan udah 34 tahun. Lama bang. Iya, waktu itu kan tahun 65. 65 usia saya waktu itu 16 tahun. 16 tahun. Kalau ini yang saya lakukan hari itu emang saya khusus menggali ya. Menggali daripada kabarnya ya sumur tua itu gitu. Tapi saya nggak sendiri. Jadi mungkin nanti bisa dilengkapi dari teman-teman yang lain. Saya itu ada 8 orang. 8 orang, Haji Ambare, Si Suparyono, saya, Mawe, Mahmud, kemudian yang 3 orang udah almarhum ya. Pak Pane, Madale, dan Watae. Itu 3 orang. Saat itu tahun 65, ya berarti usia saya 16 tahun. Memang saya anggota Hansip Kelurahan. Atau itu lurahnya di Lobongbaya ini Lurah Kling. Kling ya, Lobongbaya dulu tahun 65 beda sekali dengan Lobongbaya sekarang. Ya dulu aja lampu gak ada, semuanya masih gelap. Masih pun karet di depan. Kalau yang sekarang itu ya sekitar Gapura itu pun karet sampai ke Jalan Raya Pondok Gede. Gitu. Jadi sekitar jam 3 waktu itu memang saya ada di rumah, nggak kemana-mana. Karena orang tua saya, bapak almarhum, lagi sakit. Tuh, bapak saya Haji Samin lagi sakit, itu dia meninggal tahun 67 dia almarhum. Dan kebetulan saya lagi ada di rumah, datang Wakling. Ya kalau saya manggil Waklingnya karena emang saya anggota Hansip Binandi ya. Tuh, jam 3 bawa jeep, mobil jeep ya. Nah, di situ udah ada Abang Pane kalau nggak salah di mobil, 1 orang. Gitu. Langsung dia tanya pada bapak saya, "Bang, mana Usuk?" Gitu. Ada. Bapak lagi sakit kan? Ada, coba cari malu. Cari Usuk. Saya keluar. Ada apaan Pak? Naik mobil. Gitu. Bawa pacul. Kita butuhin jembatan. Gitu. Sasak no rusak no. Gitu. Ya saya karena perintah lurah, diajak lagi bawa mobil ya nggak pikir panjang. Dalam keadaan pakai celana kolor kaos kutang putih, ya nggak ada lain-lainnya. Nah, ambil aja pacul, langsung saya naik mobil berangkat. Nggak taunya saya dibawa sampai ke rumah Kang Ar. Iya, jadi kenalnya Bang Arjono lah itu. Saya ingat ya Kang Ar kan, sampai situ. Nah di situ sekitar 3:30 saya lihat udah ada Bang Ambar, ada Suparyono, saya lihat di situ udah ada Mahmud gitu ya. Ya saya udah ada Mawe, ya saya datang sama Pane, gitu yang saya ingat seperti itu. Saya lihat yang tadi saya sebutin itu lagi macul kebun. Itu kebun itu, kebun pisang. Kebun tanah gerunuk kayak gunung gitu, tinggi gitu. Lagi macul gitu. Ya saya begitu Wakling habis ngedrop, Wakling pergi. Dia nggak nyuruh ini, nggak nyuruh itu. Ya kita langsung sama ada tentara itu, langsung kerjain. Bergabung lah kita. Pak Lurah mah kemana tahu? Nggak lihat lagi. Nah, gitu udah ikut saya macul di situ. Terus menggali-gali. Akhirnya rata. Tapi dalam hati saya kok ingat, ini kan sumurnya Kakang gitu. Dalam hati loh ya, bisa nggak ngomong. Sumurnya Kakang kok berbentuk pohon pisang, bentuk gunung. Itu. Ya udah gali. Akhirnya ya besar gitu, berbentuk seperti sumur. Lebar mulanya gali kira-kira 4 meter gitu. Itu. Akhirnya kerucut menjadi ya sumur lah. Itu. Dan memang ada penjuatnya masih. Kalau dulu itu ngambil air kan timba begini. Masih ada gitu. Nah, begitu mulai digali-gali kita ya jumlahnya ya sekitar itu 8 orang itu semuanya ada. Tuh, gali. Ya musim panas. Yang ketemu di sumur dimulai cungap sumur itu ya ada sayur-sayuran. Ada potong-potongan kain merah kuning hijau gitu ya, potong-potongan kain. Nah, makin terus diskruk. Nah, terus ada serombongan lagi datang itu persisnya di sini, di sumur ini gitu. Nggak tahu siapa tuh. Ya. Tanya apa tuh Bang? Waktu itu berpakaian ya tentara dinas RPK ya. Itu ada 1 orang cuma agak berpakaian coklat kalau nggak salah itu 1. Dia mengatakan terusin situ. Gitu. Ya udah pergi lagi. Nggak tahu siapa. Nah udah kita ikut terus melaksanakan itu. Gali terus di sini kata tentara. Itu. Ya hal itu baratnya merah-merah RPK lah itu. Itu ya. Dan setiap kali merintah
Ya saya nggak tahu situasinya ya. Setiap kali merentah, sangkurnya gitu, mereka. Ya udah kita gali terus. Akhirnya makin dalam. Sekitar jam 11 kali malam itu, 11 malam, suasana udah makin gak bagus. Artinya makin ke dalam digali agak amis. Suparyono turun. Begitu dia habis ngikat, sama masih ada pohon paya lagi diikat. Ya, udah mulai becek tuh, basah-basah gitu. Itu. Nah begitu kira-kira habis nyerek pohon paya itu, Supar langsung teriak gitu, Pak, tolong nanjak Pak, ini kepegang ini putih-putih, saya hitung jirijinya ada 5. Itu Supar itu, kalau enggak saya salah ingat Supar itu. Suparyono memang dia yang agak rajin itu, agak apa namanya, kerjanya getol gitulah. Ya walaupun kita sama-sama 2 ember, itu, tapi dia lebih gesit itu ya, Suparyono itu. Nah begitu dia bilang giginya udah dihitung 5 putih-putih gitu, kayak telapakan gitulah. Gitu, diperintah kayak naik aja. Gitu. Naiklah Suparyono. Naik Suparyono langsung pingsan. Suparyono naik ke atas terus pingsan. Nah lalu ada yang mengatakan entah siapa, tentara juga lah, gitu ya, ngomong kalau gitu yang kita cari udah ketemu. Gitu. Berarti sekarang ya istirahatlah. Nah gitu. Nah Suparyono masih pingsan, akhirnya dikasih kopi itu, kopi bubuk di hidungnya itu diikat. Nah, akhirnya apa seger lagi, siuman kembali si Supar. Nah kita diistirahatkan penggalian jam 12:30 malam, diistirahatkan. Besok kabarnya akan dilanjutkan. Gitu. Itu ada sekelompok mungkin tentara gitu ya, ngomong gitu ya. Pokoknya besok dilanjutkan, sekarang istirahat lah. Kesaksian penggali lubang buaya G30 SPKI, jasad tak dicukil seperti di film. Ditulis oleh Anissa Widyarini dari Hops ID. Proses evakuasi jenazah korban gerakan tanggal 30 September di Lubang Buaya oleh Partai Komunis Indonesia PKI, atau yang dikenal dengan G30 SPKI, hingga kini masih menarik disimak. Sebuah video wawancara 8 warga yang diminta untuk menggali sumur Lubang Buaya, tempat dibuangnya jenazah para jenderal korban PKI, beberapa waktu lalu mencuat seiring tanggal peringatan G30 SPKI yang jatuh tepat hari ini, Rabu tanggal 30 September tahun 2020. Dalam video yang diunggah akun kurator museum, yang diposting tanggal 19 Juni tahun 2020 itu, menyajikan wawancara yang dilakukan tahun 1998 silam. Salah satu penggali makam yang diwawancara adalah Yusuf. Kala itu usianya baru 16 tahun. Yusuf adalah warga asli Lubang Buaya. Pada tahun 1965 ia menjadi anggota Hansip Kelurahan. Dirinya dijemput oleh lurah setempat dan diminta untuk ikut membantu membetulkan jembatan. Dirinya tak tahu jika akan dibawa menggali lubang sumur tua tempat jenazah korban G30 SPKI dibuang. Lubang Buaya tahun 65 beda dengan sekarang, masih gelap dan pohon karet hingga ke jalan raya Pondok Gede. Sekitar jam 3 dijemput lurah untuk bantu betulin jembatan. Katanya, bermodal alat sederhana untuk menggali, Yusuf hanya menggunakan kaos oblong dan kolor naik ke mobil dan dibawa ke Lubang Buaya. Ketika tiba di lokasi, ia melihat sudah banyak tentara bersenjata dengan baret merah menunggunya. Ia melihat beberapa kawan dan warga lain yang ia kenal sudah mulai menggali di area kebun pisang. Sekitar 3:30 udah ada Bang Ambar, ada Sumaryono, Mahmud dan Mawi. Saya datang dengan Pein. Mereka saya lihat sedang macul-macul kebon. Lurah yang tadi mengantar saya langsung pergi. Saya langsung diminta bergabung, katanya. Tanpa tahu apa yang dicari, Yusuf dan 7 orang kawannya diminta terus menggali. Sementara itu tentara baret merah yang mengawasi sambil menodongkan senapan, tiap kali meminta mereka untuk menggali. Digali akhirnya rata. Dalam hati saya ketakutan karena ditodong senapan. Saya gali terus sampai akhirnya ketemu sumur. Selama menggali sumur tersebut,
Yusuf hanya membantu mengeluarkan sampah dan timbunan batang pohon di dalam sumur tersebut. Menggali sumur ada sampah, potongan kain, sayuran, daun. Setiap memerintah dia menodongkan senjata. Kita gali terus sampai dalam, katanya. Setelah 11 meter penggalian, Yusuf mengaku salah satu kawannya melihat penampakan jari kaki manusia. Karena tak tahan dengan kondisi minim oksigen, akhirnya ia pingsan. Kondisi sumur kecil dalamnya ukuran 1 meter persegi. Udara yang timbul 9 meter udah engap, bau, nggak ada yang mau turun. Giliran Pak Taih pas sampai di bawah, kepegang jempol kaki langsung pingsan. Ia mengaku, setelah hampir 10 jam penggalian, para tentara meminta mereka beristirahat. Penggalian dihentikan dan dilanjutkan pengangkatan jenazah oleh anggota lain. Yusuf mengaku dirinya sama sekali tidak melihat ketika jenazah diangkut. Sementara itu dalam video berbeda, salah satu penggali sumur lain bernama Asnawi mengaku, dirinya melihat sosok jenazah yang diangkut keesokan harinya pada tanggal 4 Oktober tahun 1965. Saya lihat jenazah diangkat dari dalam sumur. Masih kotor pakai baju, cuma kelihatan ada darahnya. Anggota tubuh masih lengkap, cuma kelihatan bajunya ada noda darah. Katanya dilansir di laman YouTube Kuator Museum. Proses pengangkatan dari jam 9 sampai sekitar jam 12 siang. Kala itu ia melihat ada mantan Presiden RI Soeharto, yang kala itu bertugas memberantas G30 SPKI. Soeharto ada, dia duduk di depan sumur. Jenazah yang diangkat ada yang masih menggunakan piyama dan seragam loreng, tapi saya nggak tahu itu siapa. Kopral Sugimin, 27 tahun, merupakan salah satu dari 12 prajurit Korps Komando Angkatan Laut, yang ikut dalam evakuasi 7 jenazah dari sumur Lubang Buaya Jakarta Timur, pada tanggal 4 Oktober tahun 1965. Ia menceritakan bagaimana bisa bergabung dalam tim pengangkat jenazah para jenderal itu. Sugimin, anggota Batalion Intai Amfibi KKO Karangpilang Surabaya, berangkat ke Jakarta pada akhir September tahun 1965. Tugas awalnya adalah melakukan survei kondisi pantai Ancol untuk pendaratan tank amfibi TNI Angkatan Laut. Kala itu Sugimin diperintah atasannya agar bersiap-siap berangkat ke Lubang Buaya, dengan membawa tabung oksigen dan kompresor. Sugimin diberitahu bahwa kedatangan Intel Kostrad itu untuk meminta bantuan KKO mengevakuasi jenazah korban penculikan yang telah ditemukan di Lubang Buaya. Saya diajak karena pernah menolong orang kecebur sumur di Yogyakarta, ujar Sugimin dilansir Tempo.id. Dini hari sekitar pukul 1.30, tim KKO yang terdiri dari 12 orang diberangkatkan ke Lubang Buaya. Mereka ialah Winarto, M. Sutarto, Sumarno, Dr. Gigi, Ho Chiu Leong, Dokter Tentara, Saparimin, J. Kando, Asudarjo, Hartono, Samuri, I. Subekti, Baharudin dan Sugimin. Kami dibawa dengan 3 mobil militer, termasuk mengangkut peralatan. Katanya, sampai di sumur pembuangan jenazah, Sugimin dan rekan-rekannya langsung bekerja. Satu persatu mereka masuk lubang sumur sedalam 15 meter dan berdiameter 75 cm itu. Posisi jenazah semua kaki di atas. Katanya, Sugimin mengatakan, dirinya termasuk yang turun ke lubang sumur untuk mengikat kaki salah satu jenazah sebelum ditarik ke atas. Namun Sugimin mengaku, sudah sulit mengingat jenazah siapa yang dia angkat. Lubang sumurnya ngepres dengan badan saya, dasar sumur dalam keadaan kering. Katanya, proses evakuasi jenazah berlangsung sekitar 3 jam. Pierre Tendean diangkat pertama dan DI Panjaitan yang terakhir. Sekitar pukul 15 semua jasad dimasukkan peti, dan dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto menggunakan panser. Mereka ialah Ahmad Yani, Suprapto, Haryono, S. Parman, DI Panjaitan, Sutoyo Siswo Miharjo dan Pierre Tendean. Seluruh jenazah utuh, tidak ada yang matanya dicungkil atau kemaluannya dipotong. Hanya kondisinya sudah mulai membusuk dan terlihat beberapa bekas kekerasan. Kata Sugimin, setelah proses evakuasi selesai, kata Sugimin, Soeharto sempat memotret dia dan rekan-rekannya menggunakan kamera Polaroid. Setiap orang diberi 1 foto. Pak Harto berpesan, agar foto itu ditunjukkan kepada komandan dan keluarga di rumah. Kata Sugimin yang purna tugas pada 1986 dengan pangkat terakhir Pembantu Letnan II.